Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bu Haji Nia Hernasi, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang proposal rencana kegiatan belajar. Judulnya yaitu pelatihan pengolahan sumber daya alam kacang tanah menjadi kacang telur di Desa Tanah Berem, Karawang. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Siti Mariam, dengan NPM 19 10 63 10 419, dan Irfan Rifai 19 10 63 10 466. Di sini langsung aja kita mulai ke latar belakang. Pelatihan merupakan serangkaian kegiatan yang menekankan pada aspek praktik guna meningkatkan keterampilan. Edwin B. Filippo dalam Mustafa Kamil tahun 2012 mengemukakan bahwa pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Di Desa Tanah Berem, Karawang menghasilkan sumber daya alam dan kacang-kacangan. Dengan itu, dilihat dari sumber daya alam ini, maka menjadikan suatu titik acuan dalam pelaksanaan pelatihan. Melaksanakan pelatihan mengenai pembuatan kacang telur yang berbahan dasar dari kacang tanah. Kacang tanah berasal dari hasil tanaman kacang Reishi hypogaea dalam bentuk biji yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Kacang tanah dalam bahasa Inggris disebut groundnut, peanut, sedangkan di Indonesia disebut dengan istilah kacang brudul atau kacang brol dari bahasa Jawa, karena letaknya di dalam tanah dan pemanenan dilakukan dengan mencabut tanaman beserta polongnya. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan telah diusahakan sejak 1500 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Inca dan Indian Maya. Terdapat 3 jenis tipe kacang tanah yang telah dibudidayakan, yakni Spanish, Virginia, yang ditanam di Amerika. Kemudian biji kacang tanah ini juga mengandung zat-zat yang berguna dari berisikan senyawa tertentu yang sangat dibutuhkan organ-organ tubuh manusia untuk kelangsungan hidup, terutama kandungan protein, karbohidrat, dan lemak. Kacang tanah dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti kacang telur, kacang atom, dan kacang Bandung. Kacang telur merupakan kacang tanah yang dibalur adonan telur dengan tepung terigu, kemudian direkatkan lagi dengan adonan telur, dan dilakukan pembaluran terigu kembali dengan ketebalan yang sesuai selera. Kemudian, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat untuk melakukan pengembangan terhadap sumber daya alam di Desa Tanah Berem, Karawang. Pelatihan ini juga diadakan hanya 2 kali pertemuan saja selama 1 minggu mengabdi dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat periode tahun 2021 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Produk yang dihasilkan nantinya berupa kacang telur yang berbahan dasar kacang tanah, yang pastinya kacang telur ini sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat. Dengan rasa yang enak, gurih, dan ada yang manis pula, pastinya banyak disenangi para konsumen nantinya. Dari pelatihan ini juga untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengolahan membuat kacang tanah menjadi kacang telur dengan cita rasa yang enak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai diversifikasi produk untuk memperluas pemasaran dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penjualan. Hasil kegiatan menunjukkan respon yang baik berupa diskusi yang cukup menarik, semua terlibat dalam praktek pembuatan kacang telur, sehingga harapan dari tim pengabdian dapat memberikan inspirasi pada para produsen kacang telur untuk melakukan inovasi penjualan produk dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Dasarnya, yang pertama ada Instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974, yaitu pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. Yang kedua, hasil dari kegiatan usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf A meliputi hasil tanaman pertanian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang polon, dan sejenisnya. Poin C yaitu manfaat. Manfaatnya yang pertama itu bagi warga belajar. Manfaat pertama dari penyelenggaraan pelatihan ini tentunya berkaitan dengan warga belajar sebagai bagian dari komponen pelatihan yang direncanakan. Manfaat ini dikaitkan dengan ketiga ranah pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut manfaat yang menyelenggara harapkan warga belajar dalam pelatihan.
mengetahui informasi seputar jenis sumber daya yang Desa Tanah Bareng Karawang, mengetahui dampak negatif maupun positif dari kacang tanah, mengetahui informasi terkait fungsi mengelola sumber daya alam kacang tanah, mengetahui cara dan memiliki keterampilan dalam mengolah kacang tanah menjadi kacang telur dengan cita rasa yang enak, membantu perekonomian bagi warga belajar Desa Tanah Bareng Karawang. Kemudian poin kedua, bagi lingkungan, yaitu sejalan dengan manfaat pelatihan bagi warga belajar, pelatihan ini juga diharapkan dapat membawa manfaat bagi lingkungan sekitar, seperti memberikan pengetahuan sebagai bahan dasar ide jualan atau bisnis. Kedua, memanfaatkan sumber daya Desa Tanah Bareng Karawang dengan kacang-kacangan, yaitu berupa kacang tanah. Yang poin ketiga, melindungi dan merawat hasil sumber daya alam untuk tetap menghasilkan kacang-kacangan yang berkualitas. Kemudian poin ketiga itu bagi pemerintah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yaitu Lembaran Negara tahun 1992 nomor 46 tambahan Lembaran Negara nomor 3478. Poin yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1995 tentang pembenihan tanaman lembaran dan sebagainya. Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman produksi benih kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan benih ubi jalar. Itu ada pasal 1 dan pasal 2. Kemudian ada poin D, tujuan umumnya, yaitu tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah sebagai bentuk pengembangan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanah Bareng Karawang dalam segi aspek sosial maupun perekonomiannya, serta menghidupkan rasa empati, gotong royong, dan rasa kekeluargaan antara masyarakat Desa Tanah Bareng Karawang dan kami sebagai Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pelatihan singkat ini diadakan dalam upaya untuk memperkenalkan dan memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan kepada masyarakat di Desa Tanah Bareng Karawang. Untuk mencapai tujuan tersebut, warga yang mengikuti pelatihan dapat berperan aktif dalam kegiatan praktek pelatihan pembuatan kacang telur yang berbahan dasar kacang tanah. Poin kedua, yaitu ada tujuan khusus, yaitu setelah mengikuti kegiatan pelatihan sumber daya, warga belajar mampu mengetahui maksud dan manfaat dari adanya sumber daya alam di desa tersebut, sehingga mampu berpikir dan memahami bahwa kacang tanah dalam sumber penghasilannya tidak hanya dijual saja, melainkan bisa dijadikan sebagai ide bisnis yang nantinya bisa menjadi peluang besar untuk pengembangan pemberdayaan di desa tersebut. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, warga belajar diharapkan memiliki motivasi serta kepedulian terhadap lingkungan dan hasil sumber daya alam yang dihasilkan di desa tersebut. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, warga belajar mampu mengolah sumber daya alam kacang tanah menjadi kacang telur dengan cita rasa yang lebih enak dari apa yang sudah diajarkan. Tidak hanya itu saja, warga belajar diharapkan dapat memasarkan hasil produk kacang telur dengan baik berdasarkan hasil perhitungan pengeluaran bahan atau modal usaha. Berikutnya itu ada warga belajar diharapkan mampu berpikir dan menemukan ide bisnis lain dalam mengembangkan sumber daya alam di desa tersebut. Karena pastinya masih banyak ide-ide bisnis lain yang bisa dijadikan sebagai pengembangan pemberdayaan masyarakat tersebut. Selain dijual ke pasar dan bisnis kacang telur tersebut juga bisa dikembangkan. Kemudian ada poin E, yaitu materi belajar. Materi belajar ini berkaitan tentang materi pokok. Yang pertama, materi pokok dalam kegiatan pelatihan ini yaitu meliputi pelatihan pembuatan kacang telur yang berbahan dasar kacang tanah, kemudian pembuatan kacang telur mulai dari pemaparan materi terkait definisi pelatihan, penjelasan tentang mengapa mengadakan pelatihan dari sumber daya alam jenis kacang tanah menjadi kacang telur, kemudian manfaat dan tujuan pelatihan serta materi pembuatan yang disertai langkah-langkah pembuatan kacang telur. Lalu dampak yang dihasilkannya yaitu dari pengolahan sumber daya alam kacang tanah akan diolah berupa kacang telur dengan cita rasa yang enak. Kemudian poin kedua, materi pendukung, yaitu pelatihan ini terkait dengan pemasaran produk khususnya secara informasi dan digital. Dengan demikian produk yang dihasilkan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas. Kemudian poin F, yaitu bahan belajar. Yang pertama ada modul pelatihan, yaitu dengan teknik metode ceramah, kemudian pengalaman tutor dan warga belajar, kemudian praktek langsung. Kemudian ada poin G, yaitu media dan alat peraga. Yang pertama ada media belajar, yaitu kita menggunakan tempat kelas modul pelatihan. Kemudian baskom, alat ini ada baskom, sendok, ulekan, nampan, plastik, piring, gunting, wajan, spatula, kompor, gas dan saringan, sarung tangan, wadah, dan mangkuk. Bahannya itu ada kacang tanah, terigu, margarin, telur, garam, penyedap rasa, gula halus, gula kasar, micin, bawang putih, minyak goreng. Kemudian poin berikutnya itu ada poin metode. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara menggunakan metode pelatihan yang di dalamnya terdapat pendekatan serta teknik pelatihan seperti berikut ini. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran dalam pelatihan,
Yang pertamanya itu pendekatan progresif cocok digunakan dalam pelatihan pengolahan kacang telur kali ini karena pendekatan ini memberikan kebebasan atau kreativitas kepada warga belajar. Yang kedua itu pendekatan behavioristik yang cocok digunakan karena pendekatan ini berkaitan dengan tujuan umum dan khusus terutama pada aspek afektif terkait dengan perubahan tingkah laku baik pada saat mengikuti maupun pada saat menyelesaikan pelatihan ini. Yang poin B yaitu teknik pembelajaran dalam pelatihan. Teknik ceramah dimodifikasi dilakukan pada saat tutor memaparkan materi dalam bentuk teori kepada warga belajar menggunakan modul pelatihan. Yang kedua, teknik tanya jawab merupakan teknik yang bersifat situasional dan dilakukan ketika warga belajar merasa belum memahami materi yang disampaikan oleh tutor. Yang ketiga, teknik tutorial dan praktik dilakukan oleh tutor dan warga belajar pada saat memperlihatkan proses dari mengolah kacang tanah menjadi kacang telur. Poin J yaitu ada sasaran. Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah masyarakat Desa Tanah Baru Karawang yang meliputi ibu rumah tangga, remaja maupun masyarakat lainnya mengalami putus hubungan kerja atau PHK akibat pandemi COVID-19. Poin K yaitu penyelenggaraan. Sebelum proposal ini disusun, terlebih dahulu telah dilakukan survei awal dengan wawancara terkait persoalan yang perlu dibenahi dalam rangka pengembangan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dilakukan juga diidentifikasi kebutuhan dari hasil sumber daya alam di Desa Tanah Baru Karawang yang berupa kacang tanah, agar pelatihan yang ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka perlunya beberapa tahapan penyelenggaraan yang akan dilakukan, di antaranya yaitu tahapan persiapan, ada tahap pengantar pelatihan, tahap pelatihan inti, tahap pelatihan penunjang, evaluasi program, pelaksana pameran. Kemudian di sini ada poin L yaitu tutor. Tutor merupakan seorang yang dianggap profesional dalam bidangnya. Dalam pelatihan kali ini, penyelenggara menyajikan nama tutor, sumber bahan, dan alat pendukung serta tanggung jawabnya dalam tabel berikut ini. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Waktu pelaksanaannya, jadwal pelaksanaan itu Rabu dan Jumat, seminggu 2 kali pertemuan. Itu selama periode himpunan. Kemudian alokasi waktunya dari jam 1 sampai jam 15.00. Kemudian tempatnya proses pelatihan ini dilakukan di SD Taman Sari 3 Desa Tanah Baru Karawang. Biayanya ini bisa dilihat teman-teman. Berdasarkan pada kebutuhan tutor, bahan dan serta peralatan yang dibutuhkan, penyelenggara merinci hal tersebut dalam perkiraan biaya yang akan dikeluarkan selama proses pelatihan dan disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Bisa dilihat teman-teman. Kemudian evaluasi reaksi yaitu dilakukan di setiap akhir pertemuan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan warga belajar terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung dengan cara wawancara dari setiap individu warga belajar pelatihan untuk mengetahui tingkat kepuasan warga belajar dalam mengikuti pelatihan. Evaluasi belajar evaluasi dilakukan pada setiap akhir pertemuan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara wawancara antar individu dari warga belajar pelatihan. Wawancara berisi pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran telah berlangsung, seperti pendapat terkait adanya pelatihan ini, pemahaman yang didapat, kreativitas, serta cita rasa kacang telur yang dihasilkannya. Hal ini bertujuan agar penyelenggara mengetahui tingkat pemahaman warga belajar terhadap penyelenggaraan yang berlangsung. Kemudian ada evaluasi tingkah laku, behavior. Evaluasi ini dilakukan 2 pekan sekali dengan melakukan pengamatan sederhana di lingkungan sekitar dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan pelatihan membawa dampak positif terhadap perilaku warga dan belajar dalam upaya pengolahan sumber daya kacang tanah yang di sekitarnya. Evaluasi hasil dilakukan pada pekan akhir pelaksanaan pelatihan, itu pameran dalam menunjukkan hasil karya baik dari segi pengemasan dan cita rasa yang dihasilkannya. Setelah itu, tutor menjelaskan teori pemasaran berdasarkan tingkat penjualan dari yang termurah sampai yang terbilang efektif harganya. Selain itu, pada evaluasi hasil ini, penyelenggara serta tutor akan menilai kemampuan warga belajar dalam upaya meningkatkan keuntungan, kualitas, produktivitas, serta upaya meminimalisir kesalahan yang terjadi. Kemudian indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya itu, penyelenggaraan program pelatihan diharapkan dapat memenuhi indikator keberhasilan yang diselaraskan dengan tujuan penyelenggaraan program. Seperti berikut ini, warga belajar merasa antusias dalam mengikuti serangkaian program pelatihan karena di desa tersebut tidak ada pelatihan seperti ini sebelumnya, sehingga penyelenggara pelatihan ini mampu membawa dampak positif bagi warga belajar, masyarakat setempat maupun lingkungan desanya. Kemudian warga belajar merasa terinspirasi terhadap pelatihan ini sehingga adanya ide bisnis yang akan dilakukannya dan menemukan ide penjualan kacang telur dalam bentuk kemasan yang lebih kecil, yaitu bentuk segitiga dengan harga Rp1.000. Kemudian poin ketiga ada warga belajar mampu meningkatkan kehidupan perekonomian dengan bekal keterampilan yang dimiliki saat setelah mengikuti pelatihan. Kemudian poin keempat, terselenggaranya pameran hasil olahan kacang telur
dari tiap warga belajar yang dimana sebagai output dari penyelenggaraan program pelatihan. Berikut ini dokumentasi terlampir. Ini adalah dokumentasi dari acara Himpunan Mahasiswa Pendidikan Masyarakat Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2021. Alhamdulillah terlaksana pelatihan kacang telur ini. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.